Siap Om. Sudah siap Om? Siap. Assalamualaikum. Menginginkan tasbih ini bisa hubungi nomor lender di sepanjang video ini. Kalau tidak mau, kenapa? Mau apa kau? Kamu tidak akan bisa ketemu kita semua selamanya. Sombong sekali. Bismillah. Panas. Sudah. Mas Raffi, Ya, tak izin rekod, ya boleh. direkam. Ya, nggak apa-apa. Pak. Apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang nggak jauh ya, masih di Banyumas juga, dari desa Kutasari, Purbalingga. Purbalingga. Dari desa Kutasari Purbalingga, ya masih dalam wilayah Banyumas. Nah, Mas Raffi ini datang ke sini bersama sahabatnya, yaitu Mas Andi. Ya, betul. Mas Andi kan? Andi. Tapi dalam kondisi seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita juga tadi sudah ya sedikit ngobrol lah, kenapa Mas Raffi itu sampai ke sini, dan kita juga sudah sedikit mencari tahu tentang kenapa saudaranya itu Mas Andi itu sampai di sini. Tetapi di sini karena tadi tidak direkod, saya minta izin ke Mas Raffi untuk merekam pembicaraan kita agar kita itu dapat dokumentasi. Baik teman-teman, jadi ceritanya itu seperti ini teman-teman. Mas Raffi ini tuh punya sahabat dengan kondisi seperti ini, tetapi kondisi ini katanya itu tidak dari lahir. Yang dalam arti itu kita sih belum mendeteksi atau mengecek, hanya mengira-ira ada suatu kejadian lah. Tapi nanti di sini kita akan ceritakan awal mula kejadiannya seperti apa. Dan Mas Raffi ini juga sering nontonin kita, dan tadi WA ke Lendra. Iya. Tadi sore itu WA ke Lendra, katanya ingin main ke sini, tapi nggak taunya malah main ke sini bawa saudaranya dalam kondisi seperti ini dan minta bantuan kepada kita. Ya seperti ini Mas Raffi, kita akan bantu, tapi sebisa kita. Yang namanya kesembuhan itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, betul. Ya mudah-mudahan di sini adalah perantara untuk kesembuhan saudara panjenengan. Kalaupun di sini tidak dapat menyembuhkan, ya kami minta maaf. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, ini kan tadi kamu bilang katanya bukan dari lahir. Iya, betul. Ndra, tolong dicek dulu Ndra. Oke. Ini kalau kata kayak kita sih stroke ya. Iya. Tapi sudah. Bukan cacat. Bukan stroke. Ini udah ke dokter. Udah Mas. Dokter ngomongnya apa? Di dokter katanya ya penyakit biasa lah. Biasa. Meriang biasa itu. Om. Ada yang ikut. Maksudnya? Oh, maksudnya ada yang ikut nempel ke badannya. Andi. Ya. Dan makhluk itu tuh dari Gunung Om.
Dari gunung. Hmm. Yang sering layaban ke hutan. gunung. Ah, Oh, iya iya. Jadi gini Mas ceritanya. Sebulan yang lalu saya sama Andi ini kan hobinya naik gunung. hobinya naik gunung. Hobinya naik gunung. Ah, Nah, kita itu naik sebulan yang lalu ke terakhir ke Gunung Gede. kok dulu terakhir Terakhir naik gunung berarti sebelumnya sering dong. sering udah ke Rinjani, Slamet, Bromo, banyak lah Mas pokoknya. Nggak capek. Ya namanya hobi siang. Oh iya, hobi ya. Nikmatin aja. Oke. Terakhir ke Gunung Gede, Gunung Gede. Pangrango, Jawa Barat. Oh iya, tahu. Nah, ntar dulu, dia kan tadi Mas Lendra ini tadi ngomong katanya dari gunung. Hmm. Apa jangan-jangan eh, terakhir gimana? Dari gunung itu ada yang janggal apa enggak? Terakhir mendaki. Setahu saya sih enggak Mas. Saya naik gunung sama dia ini udah bukan satu kali tapi Ah, udah ya banyak lah. oke, tak sambil ngerokok ya. Oh ya nggak apa-apa Mas. Terus. Udah banyak lah. Ya nggak kayak biasanya Mas, nggak kayak gini. Mm-mm. Nah ini pulang dari Gunung Gede. Ntar dulu, kamu mendaki Gunung Gede terakhir kapan? Sebulan yang lalu berarti Sebulan yang lalu Januari. Kan malam tahun baru Mas saya naik Malam tahun baru Ya. terakhir naik ke Gunung gunung. Gede. Setelah itu berarti belum naik lagi. Belum. Lah, pulang dari Gunung nyampe rumah nyampe rumah aman baik-baik aja kayak masih biasanya. normal kayak kita. Iya kayak biasanya. Nah, terus kenapa sampai seperti ini? Lah nggak tahu tuh Mas, kan saya 2-3 hari kemudian saya ke rumah dia kan. Jauh. Ya nggak jauh-jauh banget lah, 15 menit. 15 menit ya. Beda Beda kecamatan ya. kecamatan, Pak. Beda kecamatan. Ya udah Ah. beda kecamatan. Oh, berarti ini saudara kandung apa bukan? Bukan teman-teman sekolah. Teman sekolah dan teman daki. Iya. Oh, iya. Oke. Terus. Lanjut. Dari mana tadi? Pulang mendaki. Pulang mendaki 2-3 hari kemudian saya kan WA dia. WA dia nggak dibales. Saya main ke rumah dia Untuk membahas pendakian berikutnya. oh, berarti apa selalu ada pembahasan Iya. kayak mau besok Kalau- kemana lagi iya, gitu. kalau- Rencana. Kalau udah dari sini ya mau ke sana lagi. Oh, gitu. Iya. Oke. Terus dia kayak gitu, udah kayak gini. Belum Mas. Terus Saya kesana kan, saya nyamper dia. Andinya nggak keluar. Biasanya kan kalau saya nyamper manggil Andi ini langsung keluar langsung Mas. keluar. Tapi ini yang keluar ibunya. Ternyata dia Andinya di dalam. Ibunya bilang, ada apa Vi? Gitu. Saya bilang, Bu, Andinya ada nggak? Ada tuh di dalam. Gitu. Ya udah. Ibunya bilang, masuk aja Vi. Gitu. Ya udah saya masuk Mas. Saya masuk. karena udah biasa main ke rumahnya. Iya, Jadi ya kayak paham. rumah sendiri aja Oke. lah. Terus. Saya masuk, saya kan masuk kamar dia, buka itu pintunya. Saya lihat, lah, kok ini anak kenapa? Kok kanu badannya panas, menggigil gitu kayak meriang. Ya, ditanya jawab. Terus aku tanya, kenapa Di? Gak apa-apa, aman, paling ya meriang-meriang sedikit gitulah, biasa wajar. Oh ya udahlah, aku niatnya kesini mau biasa kita bahas lanjutnya. Lanjut pendakian selanjutnya. Terus dari kita harus tahu dulu ya teman-teman ya, akar permasalahannya itu di mana. Jadi kita harus jelasin dulu, cari tahu dulu akar permasalahannya. Terus lanjut. Saya mau bahas, tapi saya lihat lah, aduh ini anak lagi nggak enak badan nih. Jadi pulang. Ya udahlah, aku besoknya lagi. Ya udah aku pamit. Aku pamit di situ. Ya udah nih, besok lagi aku kesini.
Itu. Siapa tahu udah sembuh. Ya, Terus kamu datang ke rumahnya lagi. datang. Kapan itu? Saya datang rumahnya 5 sampai 1 minggu lah. 1 minggu. 1 minggu. Aku mau Nggak WA dulu. Nggak WA dulu. WA dulu tapi nggak dibalas-balas, Mas. Ah, Saya telepon juga nggak diangkat. ah, Ya udah, saya kirain kan dia lagi ngapain, kayak lagi mandi apa lagi apa. ah. Saya langsung aja deh ke rumahnya. Karena Hmm. biasanya udah pasti dia di rumah. Nggak Oke, kemana-mana. berarti kesana untuk yang kedua kalinya. Ya, Terus kondisinya udah sembuh. belum, Mas. Kondisinya belum sembuh. Terus? Karena saya manggil, ibunya keluar lagi. Ah, Ada apa, Andi? Saya kan bilang, Bu, Andinya ada tuh di dalam. masuk aja. Ya langsung masuk aja. Terus? Terus saya langsung masuk tuh, Mas. Langsung masuk. Kok saya kaget kan, si Andinya ini Masih sakit. masih sakit, Parah. makin parah, Mas. Terus saya kan tanya lagi tuh. Kita lagi, lah, kok lu belum sembuh, Di, gitu. Kirain udah. Jawab, tetap masih bisa jawab. Masih bisa jawab, Mas. Saya kan tanya ke ibunya Raffi, Bu, apa ini nggak dibawa ke rumah sakit? Udah, Vi, udah dibawa ke rumah sakit ini tuh, obatnya udah dibeli, Puskesmas, tapi masih aja tetap kayak gini. Ya udah, terus Tapi ntar dulu. Dari dia sakit, pertama kamu ke situ kan 3 hari setelah mendaki. 2 hari setelah mendaki. 2 hari setelah mendaki sampai seminggu kemudian masih sakit. Itu udah nggak wajar lah ya. Iya. Ya kan? Udah nggak wajar. Nah, kamu nggak ngomong ke orang tuanya gitu? Ngomong apa? Yang ngomong apa gitu maksudnya? Saya ngomong apa? Saya bilang ke ibunya si Andi, Bu, nggak minta air itu ke Kiai, siapa tahu sembuh gitu. Dipikirnya kesambet. Iya. Dia memang kesambet. Iya. Aturan gitu. Terus ibunya bilang apa? Kok ibunya si Andi bilang, lah, ngapain? Kaki udah percaya, mau ngapain? Ibunya Andi itu nggak percaya tentang hal-hal mistis kayak gitu. Iya. Terus? Nah, terus taunya kamu jadi seperti ini dan berpikiran untuk dibawa ke sini itu kapan? Saya kan ini ya, Mas, cuman nontonin YouTube-nya, video-videonya Masnya. Ayo tentang ya bahas-bahas gitu-gitulah, kayak gini. Jadi saya berpikirannya bawa ke sini aja ya. Taunya seperti ini dulu. Kamu tahu dia sudah, maaf ya, stroke. Kita bahasnya stroke aja lah ya. Iya. Biar bisa dipahami lah ya. Taunya kamu dia ini udah kena stroke itu dari kapan? Awal puasa aku mau ngajak dia buka bersama kan. Nah, terus pas kamu kesana, pas aku kesana, tahu-tahu udah di atas tahu-tahu kursi roda. aku masuk ke kamar, aku kaget, lah, kok ini anak udah di atas kursi roda dan keadaannya seperti ini. Iya. Berarti awal puasa ini puasa berapa hari ya? Udah seminggu ya? Iya, seminggu lebih. Nah, kamu ngajak ke sini orang tuanya tahu? Enggak tahu. Aku bilangnya ke orang tuanya mau ngajakin buka gitu. Mau ngajakin buka bersama. Oh, pantas tadi sore ya? Iya. Sampai sini habis buka ya, kamu sampai sini ya? Tadi 6:30 lah. Tujuannya. Habis buka. Iya. Ya, saya sudah tahu berarti yang dialami oleh Andi ini bukan bawaan dari lahir atau bukan karena dari album, bukan dari album. Album itu apa? Lahir. Iya. Lahir. Bukan dari lahir, tapi melainkan jadi seperti yang dengan mendengarkan Lendra tadi itu katanya ada yang ikut ya, dan menempel ke Mas Andi dari gunung. Ya, nah, kemungkinan Mas,
kemungkinan kita ambil terakhirnya saja ya. Iya. Kita ambil terakhirnya karena jenengan trekkingnya terakhir ke Gunung Gede. Itu kamu benar-benar nggak tahu atau ada yang ditutup-tutupin ketika ketika mendaki di Gunung Gede? Nggak tahu mas saya mas. Seperti biasa aja. Ya seperti biasa naik gunung. Ya, Gunung Gede ya pastinya kamu mendaki pasti kan tahu lah Ya. tentang seluk-beluk Iya. setiap gunung yang akan kamu daki. Pasti Itu pasti mencari itu dulu. informasi tahu trekkingnya seperti Apa, apa, jalannya seperti apa, kondisinya seperti Iya. apa, pasti kan ya lebih berpengalaman lah ketimbang saya yang hanya ibaratnya keluyuran di hutan, Iya. bukan ke gunung sesekali hanya karena tugas. Ya, di setiap wilayah atau di setiap apalagi yang namanya gunung ya, itu kan jangankan di gunung lah, kalau kita ke hutan aja melakukan kesalahan yang menurut kita itu kita nggak tahu, kita nggak ngerasa, ya kan? Nah itu yang nantinya akan menjadi malapetaka yang buat kita sendiri. Contoh lah ya, kayak ibaratnya gini, yang namanya makhluk seperti itu kan kita nggak lihat, kita nggak tahu. Dan kalau kita bisa ngelihat semuanya itu di bumi ini, itu ibaratkan kamu melemparkan jarum ke atas, itu jarum itu tidak jatuh ke bumi, nancep di salah satu makhluk yang berada di atas bumi ini. Jadi memang kehidupan kita terpisah, ya kehidupan kita terpisah. Tetapi kita tidak melihat mereka, tapi mereka dapat melihat kita. Ya kita wajar sih karena kita nggak tahu. Kayak contoh kita nginjak paesan, kita nggak tahu itu makam karena di hutan, ya kan? Taunya kita meriang. Ya seperti ini saja. Nanti coba kita apa sih Indra? Cari tahu dengan metode kita. Ya boleh. Jadi ya di sini kita ya berusaha lah, karena kita sudah tahu ceritanya seperti apa. Jenengan juga ya pesan saya sih, setiap kali mendaki, setiap kali pergi ke gunung itu rasa anggah-ungguh atau rasa sopan santun kita masih berada, masih ada lah intinya. Jangan lah nggak ada orang, lah nggak ada yang lihat. Itu kan kadang-kadang ya kadang-kadang kan seperti itu. Nggak ada orang ini, nggak ngeliat ini. Tapi kan selain kita masih banyak yang memperhatikan kita. Ya mungkin Indra, apa yang akan kamu lakukan Indra? Mencoba menyembuhkan Om. Dengan apa ini aja Indra? Saranku sih tarik dulu Indra supaya keluar Indra. Ya boleh. Biar maksudnya kita tahu, Mencari informasi juga ya siapa makhluk yang ada di dalam tubuhnya. Mas Tony, ya bisa jadi mediator. Mas siapa? Afi bisa pindah ke sebelah sini. Oh ya bisa. Ton, kursinya digeser dulu. Teman-teman, itu apa? Kursinya digeser, malah kamu duduk. Kursinya geser di sini. Semua. Iya dong. Nah itu kan agak lega. Indra, sini Indra, kamu. Kita pergunakan yang ada aja Indra. Oke Om. Kemarin kita dapat hadiah, dikasih oleh salah satu makhluk kita, dikasih tasbih. Ya, pergunakan tasbih itu untuk berkomunikasi dengan salah satu makhluk yang ada di dalam tubuhnya Mas Andi. Mas Andi. Monggo Indra. Siap Om. Sudah siap Om? Siap.
Assalamualaikum. Kasih di Tony. Sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa kalian? Mengaku diriku. Mengganggu? Ya. Tidak. Tapi kenapa kau ikut dengan dia? Diriku berjanji. Barang siapa yang bisa mengeluarkan diriku, maka raganya akan sepenuhnya untuk diriku. Mengeluarkan? Ya. Apa tujuan kalian? Sebentar. Assalamualaikum. Ada apa kalian? Mas, ini adalah makhluk yang ikut di dalam tubuh siapa? Andi. Kamu siapa? Diriku Beku Kenjong. Beku Kenjong. Ya. Beku Kenjong. Oh, Bekuk. Ada apa kalian? Kenapa kamu membuat anak itu seperti itu? Ada masalah apa? Dengan anak itu, diriku telah bebas. Bebas maksudnya? Ya. Dahulu diriku terkurung oleh di batu. Terkurung Di oleh batu. di batu. Oh, terkurung di batu. Ya. Siapa yang mengurungmu? Kiai Laksana. Kiai Laksana. Ya. Oke, Kiai Laksana. Kenapa kamu sampai dikurung di dalam batu? Sebentar, kamu berasal dari Gunung Gede. Bukan. Terus kamu dari mana? Kau tidak perlu tahu diriku dari mana. Dan apa tujuanmu? Tetapi kamu itu... Kenapa kamu bisa sampai masuk ke dalam raga dia? Karena dia itu habis naik Gunung Gede. Berarti kamu di Gunung Gede. Diriku terkurung di situ. Oh, kamu terkurung di Gunung Gede. Ya. Tapi kamu bukan makhluk. Bukan makhluk asal dari situ. Bukan. Kamu terkurung di Gunung Gede yang ngurung itu Kiai Laksana. Kiai Laksana. Ya. Oh, berarti Dengan anak itu diriku telah bebas. Oh, Dan seharusnya diriku berjanji. kamu berterima kasih dong. Kenapa buat anak itu seperti itu? Dahulu diriku pernah berjanji bahwa barang siapa yang bisa membebaskan diriku, maka raganya akan jadi milikku. Sepenuhnya untukku. Loh, ya tidak bisa seperti itu. Tapi kenapa anak ini dapat membebaskanmu? Apa yang anak ini lakukan? Diriku mendengar bahwa Kiai Laksana mengatakan jika diriku bebas dengan manusia, dengan air dari percaka. Maksudnya air kencing perjaka? Ya. Hujan apa? Hujan. Nih, dengerin ya. Kamu siapa? Beku Ganjang. Beku Ganjang. Ya. Nih, dengerin. Kamu seharusnya berterima kasih sama anak ini karena kamu sudah dibebaskan. Iya, diriku berterima Lalu kasih. kenapa anak ini jadi seperti ini? Karena diriku berjanji, barang siapa yang bisa membebaskan diriku, maka tubuhnya akan sepenuhnya untukku. Oh, jadi tubuh ini, mohon maaf, saya bilang cacat ya. Mohon maaf, saya bilang cacat seperti ini itu kamu. Iya. Oh, kamu yang membuat dia seharusnya gini. Yang namanya sudah dibebaskan, itu seharusnya kamu berterima kasih. Diriku sudah berterima kasih. Itu namanya bukan terima kasih, itu menyiksa. Lalu apa tujuan? Tujuanku ingin mengembalikan anak ini seperti semula. Tidak bisa. Tidak bisa. Kamu kan mencari tempat. Ya cari tempat lain, jangan ke anak ini. Tidak bisa. Karena tempat ini adalah tempatku. Karena merasa dia yang membebaskanmu, jadi kamu memiliki hak sepenuhnya untuk menguasai raganya. Tidak bisa. Tidak bisa. Kau siapa melarang diriku untuk tidak menempatinya?
Dia sekarang sudah berada di rumahku dan sekarang sudah menjadi tanggung jawabku. Sekarang Diriku tidak ada urusan denganmu. ya memang tidak ada, tapi sekarang ada. Karena anak ini berada di rumahku, siapapun yang berada di rumahku itu akan menjadi urusanku, termasuk kamu. Kamu pergi, Tidak bisa. jangan pernah ganggu anak ini lagi. Diriku sudah bersumpah dan berjanji. Oh, silakan. Coba masuk lagi. Nangga, misalnya tas pakai Oke om. Kau apakan anak itu? Oh tidak, saya apa-apakan. Saya di sini nyentuh juga tidak. Saya tidak menyentuh anak itu. Ayo masuk lagi, silakan. Diriku tidak bisa memasuki. Ya makanya kamu pergi. Dengan tubuh ini. Oh, enak aja. Enak aja dengan tubuh itu. Hah? Nih, sekarang ini. Saya ngomong baik-baik ya. Kamu pergi dari naga itu. Kalau tidak mau, kenapa? Mau apa kau? Kamu tidak akan bisa ketemu kita semua selamanya. Sombong sekali. Bismillah. Panas. Panas. Sudah, istirahat. Ada air putih nggak, Bang? Ada mbak. Ada air putih, Bang. Ini mbak. Jadi bawah ya kedengeran. Nah, Nah ibu. mic-nya Yang mana? ini. Mic cuma satu, di bawah pergi ya kedengeran. Oke, Mas Raffi, aku pesennya apa? Makhluk itu masih berkeliaran. Karena makhluk itu saya bebaskan. Tetapi selama anak itu masih menggunakan itu, kalung itu, tasbih, insya Allah tidak akan dapat masuk ke raganya itu lagi. Ya, kalau mau dilepas nggak apa-apa, tapi usahakan sholat buat zikir. Ya, apa ya? Indra, sadarin Indra, sadarin dulu Indra. Ntar aku mau nanya Indra. Ini tolong ya Indra. Doain dulu Indra. Ternyata makhluk namanya Apa itu? beku ganjang. Kenapa Beku itu? genjong apa beku ganjang? Kenapa itu mbak? Dia dibebaskan. Mungkin membebaskan makhluk itu secara tidak sengaja. Dengan cara? Nguyuh, dikencingin. Loh, sepele loh mbak. Jadi tadi yang saya dengar itu, dia itu sudah lama terkurung di dalam batu. Nah, batu itu kebetulan ada di Gunung Gede. Tapi makhluk itu bukan berasal dari Gunung Gede. Hanya makhluk itu terkurung di batu di Gunung Gede. Lah kok bisa? Nah, kata Alhamdulillah. mari dulu, tunggu ini dulu. Tunggu sadar dulu. Kata si beku ganjang ini, dia pernah mendengar dapat bebas dengan cara atau dengan dikencingin perjaka, uyuh perjaka, ngerti? Oh, paham. Air Yang- kencing yang perjaka. belum menikah. Nah, yang belum menikah dan belum pernah berzina atau Oh. belum pernah berhubungan intim lah intinya. Lah masih perjaka lah Ya intinya lah. paham. Nah, anak ini masih perjaka. Oh berarti Mas Andi ini tidak sengaja kencing, Saya rasa sih bukan tidak sengaja. lantas? Saya rasa karena makhluk itu tahu
karena dia dapat bebas dengan air kencing percaka, mungkin ya Iya. selama dia nunggu pendaki itu banyak remaja tapi nggak percaka. Oh iya. Mungkin. Nah, ini hanya sekedar asumsi ya. Iya. Atau bisa jadi dia tidak sengaja kencing. Itu kan bisa jadi. Tapi Ya. logikanya, mana ada pendaki mau ngencingin batu? Iya, secara logika. Secara logika, ya kan? Benar. Secara logika mana ada? Iya juga sih. Orang kita aja kalau di kebun ada batu, kita takut. Ya, Takutnya ada Betul. penunggunya. Itu kan secara logika. Ya, benar. Mungkin di saat kalian mendaki dan merasa bahwasanya dia itu masih percaka, dia dipengaruhi lah Paham. supaya buang air kecil. Sekarang ini Andi, Iya, betul. alhamdulillah. Di nanti kamu kalau sudah baikan sampai rumah istirahat, nanti kamu sholat ya. Sholat, zikir dengan menggunakan tasbih itu. Mas Andi, tadi kita sudah, ya istilahnya kita sudah berusaha lah. Tapi ini Mas Andi, saya mau tanya, terakhir kan kamu mendaki sama dia ke Gunung Gede katanya. Ya, benar. Kamu ingat kencing di batu? Ya waktu itu emang ingat terakhir. Ingat. Sengaja kencing di situ. Ya emang udah nggak tahan sih. Mau di mana lagi? Iya. Berarti Ya udah. Oke, Hmm. seperti ini pesannya ya. Kita tidak melarang untuk mendaki kemanapun atau jalan-jalan kemanapun, tapi kita harus tetap punya angga-angguh. Benar. Ya karena kita nggak tahu. Kadang kita kencing di pohon juga pohonnya ada penunggunya. Intinya mau kencing dimanapun, permisi mbah numpang kencing. Sebelum ya, jangan pas. Kayak udah kencing kok, permisi mbah, mau kencing, jangan. Tapi kalau mau kencing, mbah permisi numpang kencing. Salah apa enggaknya kita sudah permisi dahulu. Ya. Kita ada karena kita nggak tahu. Yang jelas kita permisi. Kadang kan kita nggak tahu, tiba-tiba kencing, taunya penunggu situ lagi makan, ya kan? Iya. Nah, secara logika, kamu lagi makan dikencingin, anjing lu, gas, ya kan? Logikanya seperti itu. Ya udah, Mas siapa? Andi Raffi, dan Mas Raffi, nanti istirahat dulu di sini nggak apa-apa. Nanti kalau sudah bisa jalan, nanti baru pulang. Saya juga masih di rumah ini ya. Masih di rumah. Kalau mau sahur bareng nanti ya kita sahur bareng. Ya, yang penting nanti pamit sama orang tua dulu, Mbak. Ya, Yang penting. izin sama orang tua. Baik. Teman-teman, ya saya tidak perlu menjelaskan lebih banyak lagi lah karena semua sudah ada di video dan alhamdulillah ya, ini bukan karena kita hebat, bukan karena tasbih ini memiliki kekuatan, tetapi semua ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai perantara, Mbak. Ya, kita sebagai perantara. Jadi mungkin kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Kita akhiri dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.